Halo, selamat sore Mbak. Sore. Di Semarang ini Mbak. Iya, Gimana di sana katanya kasus lagi tinggi ya Mbak ya, kasus COVID ya? iya. Kayak di tempat-tempat lain juga ya kayaknya ya. Ya, cuma kalau di Sumatera, Pekanbaru kayaknya hari ini lagi nggak ada sih, belum ada yang alhamdulillah sih. Bekerja dari rumah Mbak atau Mbak kantornya di rumah atau Saya memang kantornya di rumah. Jadi ya ada COVID atau enggak tetap work from home. tetap kantornya di rumah juga ya Mbak? Halo, selamat sore teman-teman nongkrong sekalian. Sore ini kita akan nongkrong virtual bersama Mbak Tamara Wibowo dari Tamara Wibowo Architects. Ada S-nya. Oh, Tamara Wibowo Architects. Jadi jangan salah. Untuk teman-teman, saya minta tolong videonya dimatiin dulu, kecuali Mbak Tamara, dan mic-nya di mute dulu aja ya. Nanti ada sesi tanya jawab kok. Nanti ada waktu. Oke. Stop video dulu ya. Wah, ada Mbak Kris. Oh ya? Mana? Halo. Saya lihat ini tadi ada Mbak Kris. Ada mana orangnya? Mbak Kris. Ada Mbak Kris, ada Dani Hermawan juga yang saya kenal nama-namanya. Ada tadi juga ada Ketua IAI Riau, tadi juga hadir Mbak. Mas Coirus Subukan juga hadir. Oke. Sore ini kita akan ngobrol nih dengan salah satu arsitek dari Semarang. Sebenarnya saya juga, Sing, matiin. Jadi salah satu arsitek dari Semarang yang kemarin itu saya juga random aja, tiba-tiba Mbak Tamara ini dia komen di salah satu postingan di IG, terus saya langsung, oh iya ya, ini ada arsitek loh namanya Tamara Wibowo. Terus saya cari profilnya, ternyata sekolahnya di S1 dan S2-nya di Amerika ya Mbak ya, di Amerika. Dan ternyata setelah saya masukin linknya ke grup teman-teman 99 juga, ternyata beliau ini temenan juga sama temennya. Kayak ada Mbak Kris juga, ada Dani Hermawan juga, kebetulan sekarang lagi di Semarang ya Mbak ya. Dani Hermawan dan Ima dan si kembar juga di sana juga. Mbak Tamara, boleh cerita dong tentang dulu kuliahnya, kenapa sih ke Amerika sekolahnya, dan apa sih beda sekolah di sana dengan sekolah di Indonesia? Walaupun kayaknya Mbak juga belum pernah sekolah di Indo ya, jadi tadi tidak tahu membedakannya gitu. Tahu juga. Dulu kenapa Mbak milih ke sana Mbak? Ya kebetulan saya anak terakhir ya, kakak-kakak semua ke Amerika. Oke. Jadi kayak otomatis juga ke sana gitu. Cuman kenapa saya milih di Minnesota, which is di Minneapolis, ya sebenarnya random juga sih. Mungkin kalian semua familiar sekarang dengan Minneapolis ya, karena kejadian munculnya Black Lives Matter itulah. Itu kan kejadiannya di Minneapolis, di kota saya kuliah. Ya alasan tertentu sih nggak ada ya, cuman pada saat itu mungkin orang tua menganggap bahwa pendidikan di Amerika lebih baik, dan juga supaya kita lebih independen juga, dilepas ke luar negeri gitu, supaya hidup sendiri, mandiri. Oke. Sekalian belajar mandiri ya, terus dan juga saudara juga udah banyak yang di sana ya di Amerika. Iya, walaupun negara bagiannya beda-beda sih. Ya, gitu. Ya, jadi ya saya sendiri. Berapa tahun Mbak di Amerika Mbak? 12 tahun. Medoknya nggak hilang ya? Kenapa? Medoknya nggak hilang ya? Belum. Sekarang udah balik. Oh, udah nggak apa-apa, jangan hilang Mbak. Bagus. Boleh cerita sekarang tentang Mbak Tamara sendiri, misalnya sekarang berkegiatan di mana, bironya apa, dan sudah sejak kapan cerita tentang Tamara Wibowo Architects sendiri? Ya boleh.
Dulu kan kuliah 6 tahun, jadi saya ngambil undergrad dan graduate juga. Oke. Terus tahun 2005 saya lulus dengan gelar Master of Architecture. Kebetulan di UOFM ini, yang saya sebut UOFM School of Design, fokusnya tuh kebanyakan di desain. Jadi fokus ke pengajaran bagaimana menciptakan desain konsep baik dari site exploration, dari program, dari user, dan lain-lain. Bahkan pernah di suatu studio kita dulu, project bikin teater ya. Kita se-studio diminta untuk explore site dengan cara menempatkan badan kita literally di suatu urban setting gitu. Okay. Jadi melakukan gesture, gerakan-gerakan yang menggunakan indera lah. Jadi melihat, menyentuh barang-barang yang ada di jalan, mendengar yang mungkin kebanyakan lalu lalang mobil ya. Membau kadang bau sampah, bau apa, dan merasakan material-material yang ada di urban setting itu. Jadi ya kita diminta jalan, duduk, jongkok, manjat, lompat, bahkan sampai tiduran di sepanjang jalan urban street itu sih. Jadi dengan melakukan itu sih yang diharapkan ya kita jadi benar-benar paham mengenai cara mendesain space untuk manusia lah. Jadi menggunakan badan kita sebagai skala arsitektur tersebut. Jadi menurut saya sih site exploration nggak usah se-ekstrim itu sih ya. Cuman menurut saya memang yang saya dapat dari waktu kuliah di sana sih memang sangat penting. Yang membuat desain kita menjadi kontekstual, bisa spesifik dan relevan. Lalu setelah lulus kuliah saya sempat kerja selama 6 tahun di beberapa firm di Minneapolis juga. Saya kerja di 4 firm. Kebetulan dalam 6 tahun kesannya bentar banget ya untuk nyoba 4 firm yang berbeda gitu. Cuman saya memang bertujuan untuk mencari biro yang sesuai dengan desain estetik saya. Jadi dari 4 firm itu ada 2 jenis kebetulan, yang satu corporate firm, yang satu boutique firm, small boutique firm. Jadi kalau corporate kan jumlah orangnya lebih dari 100 ya. Kalau boutique less than 10 orang lah paling. Lalu pas di corporate firm saya ngerjain kebanyakan construction document. Kebetulan kalau di sekolah, kalau pas kuliah nggak banyak diajarin mengenai itu. Jadi malah waktu kerja lulus langsung masuk ke corporate firm ini, jadi malah ngeliatin banyak jenis-jenis bangunan dengan construction document masing-masing. Jadi basically saya nge-revisi construction document dari principle gitulah. Dari situ malah jadi belajar mengenai construction system, material-material yang misalnya lagi ngetrend pada saat itu, dan juga teknologi di architecture lah. Terus juga jadi ngerti mengenai realitas kerjaan sebagai arsitek kan. Sebenarnya kerja sebagai arsitek kan nggak idealis ya, jadi maksudnya nggak semua bisa mempertahankan idenya dari dirinya sendiri. Pasti ide itu muncul dari kolaborasi dengan klien dan dengan kebatasan budget dan kebutuhan fungsi bangunan itu. Juga mengenal adanya value engineering yang kita selama praktis kan pasti mengalami. Jadi misalnya downspec material, atau mengurangi fungsi bangunan, atau bahkan merubah desain bangunan untuk meet the budget intinya. Terus lalu kerja di boutique firm, saya juga kalau yang ini kebanyakan involved dari awal fase konseptual design. Jadi dari awal konsep sampai ngerjain design development, gambar kerja, sampai konstruksi juga. Walau waktu itu belum sempat memegang proyek-proyek besar lah. Cuman saya jadi paham prosesnya lah. Di sini belajar mengenai bagaimana cara membawa konsep desain di awal dan mengembangkannya menjadi sebuah arsitektur yang real, yang beautiful juga, yang indah, tapi juga tetap functional.
dengan sistem konstruksi dan material yang tetap mempertahankan integritas awal dari desain tersebut. Terus setelah 6 tahun bekerja, berkeluarga, memiliki 2 anak, dan 1 kebetulan on the way, saya waktu itu lagi hamil pas pulang, tiba-tiba memutuskan untuk pulang Indo. Saya sih nggak ada rencana, nggak tahu mau ngapain sebenarnya waktu memutuskan itu. Jadi 3 tahun pertama fokus 3 tahun pertama di Indo tahun 2011 sampai 14 lah ya, 13-14 gitu, fokusnya ke anak, fokus ke keluarga. Jadi completely detached dari dunia arsitektur ya bisa dibilang, karena memang ya apalagi di Semarang nggak ada yang namanya, yang nggak dengar lah, maksudnya buzz atau berita-berita atau karya-karya arsitektur yang menginspirasi atau arsitek firm yang mungkin saya bisa kerja dulu atau gimana, itu tuh nggak ada gitu. Mungkin memang komunitasnya memang belum ada pada saat itu, dan juga saya terus terang nggak ada koneksi kan. Karena completely 12 tahun di luar, tiba-tiba pulang ya obviously nggak tahu apa-apa gitu lah. Terus lalu tahun 2013 mendapat kesempatan untuk desain rumah sendiri. Kebetulan orang tua punya tanah di area perbukitan di Semarang Atas. I don't know kalau kalian familiar apa enggak sama Semarang, kan Semarang ada dua area ya, Semarang Atas dan Semarang Bawah. Semarang Atas itu menuju ke selatan, area perbukitan, banyak topografinya. Terus Semarang Bawah itu yang dekat dengan laut. Jadi jadi rumah ini saya desain sendiri, dari konsep awal sampai bikin konstruksi drawing sendiri, sampai construction management juga. Tanpa mengetahui sebenarnya arsitektur Indonesia itu kayak apa sih, atau material apa sih yang sering digunakan, atau gimana sih bahkan konstruksi dinding gitu. Maksudnya kan kalau di Amerika karena subtropik ya, jadi sistemnya kan harus double wall. Jadi bata, airspace sama bata, supaya udara dingin nggak masuk ke dalam rumah. Cuman kalau di Indo kan nggak perlu itu. Atau mungkin perlu sebenarnya untuk menahan panas, cuman karena budget dan lain-lain jadi simple aja lah, satu layer bata. Jadi itu nggak tahu, juga hubungan sama kontraktor gimana nggak tahu. Jadi maksudnya I guess rumah ini ya saya learning by doing lah. Jadi memang benar-benar dari nol gitu. Terus yang saya tahu ya cuman iklim Indonesia aja yang tropis, panas sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Terus tapi setelah rumah ini jadi, tampaknya respon orang bisa dibilang cukup baik ya, atau mungkin saya nggak tahu baik atau jelek, cuman yang pasti orang tertarik karena mungkin bentuknya yang unik, atau I don't know, ya jarang lah lihat rumah kayak gini gitu mungkin. Jadi banyak orang kalau lewat depan rumah tiba-tiba bisa sampai ngetok gitu. Jadi some random people ngetok, pengen ini apa sih, pengen lihat, pengen tahu gitu, masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba mampir gitu ya? Tiba-tiba mampir. Jadi terus ya nggak cuma satu, memang beberapa gitu. Terus juga sempat ngundang temen ya, mereka pada suka, bilang nyaman dan unik gitu. So jadi ya guys, rumah ini yang memang bukan sebuah masterpiece ya, saya nggak berusaha menciptakan masterpiece, ini kayak lebih proyek pertama yang bisa dibilang eksperimental ya sebenarnya. Cuman bisa saya bilang kalau rumah ini bisa dibilang mencerminkan desain estetik dan desain filosofi saya. Jadi maka dari itu dari rumah ini saya memutuskan untuk memulai biro arsitek di akhir tahun 2015. Oke, Mbak Tamara. Berarti
Mbak dapat privilege lah ya untuk mendesain rumah Iya, sendiri gitu iya. ya sebenarnya, dan Right, right. kesempatan gitu Ya, di cuman maksudnya 2003. kan di arsitek dikenal dari karyanya ya. Ya, Jadi tanpa karya ya nggak bisa kan. Maksudnya gimana cara ngasih tahu ke orang, saya bisa desain rumah atau desain kantor atau desain apa. balik Kalau tidak dari ada contoh. balik dari Amerika tahun berapa kemarin Mbak nyampe di Indo? 2011 akhir. 2011 akhir ya, habis Mm-mm. itu sempat menghilang dari dunia arsitektur itu ya. Mbak cerita. Ya, menghilangkan diri. 2003. Ya, maksudnya yang pada saat itu ya siapa ya tahu tahu tapi kan kebanyakan di Jakarta semua ya. Ya, ya, ya. So, dan saya waktu itu nggak ada opsi untuk pindah ke Jakarta gitu. Jadi ya udah menerima aja. Berarti desain rumah Mbak sendiri itu yang jadi pintu masuk lah ya, Mm-mm, istilahnya mm-mm, itu untuk awal berkarir di arsitektur Indonesia, asik. mm-mm, Terus akhirnya membentuk Tamara Wibowo Architect di 2015 akhir tadi yang Mbak mm-mm, bilang mm-mm, cerita mm-mm. ya. Kemarin kita susah banget loh nyari judulnya sama Mbak Tamara nih. Kemarin kita tuh ngobrol-ngobrol yang sebenarnya kan. Mbak, karakter desainmu apa sih sebenarnya? Saya juga kan itu kan enaknya kan ngobrol sama arsiteknya gitu ya. Uh-uh. Akhirnya ada beberapa kemarin itu ya Mbak sempat mengucapkan adalah pengen menciptakan arsitektur yang humble dan timeless, Mhm. menggunakan material-material yang bisa hadir sesuai dengan karakter aslinya itu kan. Iya. Nah, cuma itu judulnya kepanjangan, terus kita memutuskan untuk ntar Mbak cerita aja deh di karyanya Iya, langsung. iya, iya. Mbak, boleh silakan share screen Mbak untuk Oke. cerita-cerita karyanya. Nanti rumahnya ada kan Mbak? Aku penasaran pengen lihat ini. Oh iya, iya, iya. Silakan Mbak presentasi, Iya, aku sebentar. persilakan. Oke. Silakan Mbak. Sebentar. Gimana caranya ya? How do you do next? Kok bisa hilang? Spacebar atau nah itu Bukan. Oh, sorry, sorry. Wait. Kayaknya saya sebentar. Kayaknya udah buka dari tadi. Harus mulai dari awal sebentar. Oke, nggak apa-apa Mbak. Untuk teman-teman nanti bisa titip pertanyaan juga di kolom chat ya, yang agak malu-malu gitu boleh di kolom chatnya silakan. Share screen lagi. Bisa Mbak. Share screen. Oke. Jadi rumah silakan, yang akan saya bahas ya rumah yang tadi saya bilang namanya Inside Outside House. Jadi rumah ini terletak di ujung lahan, bukan ujung lahan sih, namanya hook ya, menghadap ke barat dan utara. Barat sebelah sini, utara sebelah sini. Jalan di barat naik ke arah selatan, jalan di utara turun ke arah timur. Di sisi utara sini, di depan rumah ini turun lagi 3 meter. Sebenarnya di lahan ini dulu ada existing house yang menghadap ke barat. Tapi saya memutuskan untuk menghadap ke utara karena satu sisinya memang lebih lebar. Jadi ini ukurannya 25 kali 40 panjang. Dan juga merasa lebih lega menghadap ke utara karena lahan di depan yang kosong dan turun ke bawah, dan juga satu lagi utara lebih adem dibandingkan dengan menghadap ke barat karena sinar materi yang panas dari waktu sore, dan juga karena pemandangan Kota Semarang di sisi utara. Di existing lahan ini juga terdapat pohon-pohon besar yang sudah ada di situ puluhan tahun, pohon mangga di tengah, pohon salam, dan pohon jambu. Lalu karena saya menghadap utara, drawback-nya karena jalannya lebih turun ke arah timur,
Jadi saya harus meng-cut out lahan gitu. Dan juga topografi lahan turun ke arah timur, jadi yang paling tinggi di barat, lalu turun lagi di tengah, lalu turun lagi di sini. Lalu saya memutuskan, waktu mulai desain ini, saya memutuskan untuk menggunakan pohon mangga yang di tengah ini sebagai awal dari desain rumah ini. Jadi meshing bangunan saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu garasi yang terdapat di basement bisa dibilang, dan office di atasnya, servis di sisi timur, dan bangunan utama di sisi barat. Membentuk sebuah huruf L seperti ini karena saya ingin membentuk courtyard di tengah-tengahnya. Meshing di sebelah timur saya pisah sehingga menciptakan courtyard kecil di antaranya. Di sebelah sini, meshing bangunan menyesuaikan topografi tadi. Jadi area servis ini paling rendah yaitu -50, lalu 0, dan area sebelah sini naik 50. Konsep dari rumah ini sebenarnya simple, yaitu berusaha menciptakan hubungan yang kuat antara arsitektur dan nature, sehingga pengalaman di dalam rumah bisa nyaman dengan mendatangkan banyak cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik dengan membuat bukaan-bukaan lebar di fasad bangunan. Kecuali di sisi barat. Saya juga sengaja meng-cut out area sudut bangunan untuk memasukkan area luar ke dalam rumah. Opening-opening lebar ini saya tekankan lagi dengan selalu mendorong opening masuk ke dalam rumah dan juga melapisinya dengan material yang sama di seluruh rumah. Lalu saya juga menanam pohon ketapang kencana di sisi barat, juga untuk mengurangi exposure matahari sore ke fasad bangunan. Lalu untuk memberi fokus terhadap opening ini saya menggunakan material bangunan yang gelap supaya masa bangunan ini seakan-akan hilang dan yang menjadi fokus adalah opening tadi. Untuk menjelaskan program sedikit, I don't know. Jadi entry dimulai dari bawah. Jadi ini ada garasi dan storage, kita mulai dari bawah melalui tangga ini. Lalu kita nyampai di entry foyer. Saya hampir di semua desain rumah saya selalu mendesain entry sehingga untuk owner rumah maupun untuk tamu selalu melewati atau mengalami entry experience yang sama. Karena yang saya alami selama ini rumah-rumah di Indo maupun rumah-rumah di Amerika selalu si owner selalu lewat garasi gitu. Jadi pintu rumah tuh hampir nggak pernah dibuka. Nah di rumah ini pun saya juga memaksa semua penghuni pasti akan sampai di titik yang sama. Jadi tadi ini pohon ada di sini ya. Jadi foyernya itu langsung melihat ke pohon tersebut. Lalu di sebelah kiri entry foyer terdapat office dan area service. Di sebelah kanannya terdapat pantry area, dining area, lalu naik 50 cm tadi ke area living dan playroom. Lalu di lantai 2 terdapat master bedroom, master walk-in closet, master bath, ada sedikit living kecil di luar master, dan juga 2 kamar anak dan kamar mandi. Lalu meshing selalu dibuat setebal 1 program ruang, which is 5 meter. Maka tujuannya adalah supaya saya bisa meletakkan opening di 2 sisi di setiap ruangan rumah ini, sehingga terciptalah sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang baik dalam rumah, bahkan termasuk di area servis.
Banyak orang mungkin skeptis ya, bahwa kalau bukaan-bukaan besar seperti ini apa nggak panas kalau diterapkan di Indonesia. Tapi setelah tinggal di rumah ini beberapa tahun, ternyata enggak. Ternyata sama sekali nggak panas karena ya dengan syarat memang mau membuka jendela ya, which is kita selalu melakukan itu. Jadi sebenarnya sirkulasi udara sangat baik di sini. Living room juga di dua sisi, kamar juga. Jadi di setiap ruangan selalu mempunyai 2 opening. Selain itu saya juga menciptakan outdoor yang saya sebut sebagai outdoor room, yaitu area luar yang nyaman, yang terdefine oleh dinding-dinding di sekitarnya untuk menjadikannya sebagai ekstensi dari interior, ruangan interior, yaitu mulai dari ruang entry, ruang courtyard di tengah antara servis dan kantor, dan ruang courtyard dan pool di belakang, dan juga yang tadi saya bilang cut out untuk teras di depan sini. Jadi ini adalah fasad rumah dari sisi utara. Terlihat di sini bahwa material yang saya gunakan cukup simpel, yaitu semen kamprot warna abu-abu tua di porsi yang cukup luas di fasad, dan juga menggunakan kayu yang melapisi setiap opening di fasad. Tapi karena warna semen yang gelap, yang sebenarnya lebih dominan malah kayunya dan opening-opening yang dikelilingi oleh kayu ini. Sebenarnya fasad ini, foto ini tuh nggak bisa dilihat kalau dari jalan luar, karena jalan di luar tuh lebih rendah daripada rumah. Dan kenyataannya di depan rumah banyak banget pohon, sehingga sebenarnya hampir nggak kelihatan gitu kalau orang lewat. Lalu ini foto dari entry di bawah ya, dari posisi bawah. Kita naik tangga di sini, melewati naik tangga di bawah atap kayu ini, tanpa atau belum bisa melihat fasad bangunan secara keseluruhan. Lalu ini adalah foto sebelah kanan, bordes tangga entry tadi bisa langsung menuju ke taman depan. Entry dari posisi bawah, naik tangga melewati, sampai di entry foyer, kita masih ternaungi oleh atap kayu tadi, dan kita langsung melihat pohon mangga beyond dan courtyard di belakang juga. Di sebelah kiri dari foyer ini ada office dan service tadi, dan ini adalah rumah utama. Jadi semua orang yang datang di rumah ini bisa lewat sini, atau ada tangga juga dari garasi, nyampainya selalu di sini gitu. Lalu saat masuk ke dalam rumah, kita melalui space yang lebih rendah dan juga cenderung lebih gelap karena ada plafon kayu tadi. Tapi dari pintu masuk kita bisa melihat ke arah dining room yang terang dan penuh permainan cahaya dan bayangan dari luar. Lalu ini dining room. Di dining room ini merupakan ruangan yang paling nyaman di rumah ini. Satu, karena bukaan berupa pivot door yang ada di kedua sisi ruang, sehingga cahayanya sangat cukup. Dan juga sirkulasi udara yang sangat baik karena pivot door apabila dibuka membentuk tunnel yang mengarahkan udara supaya masuknya terarah. Selain itu juga karena terbuka di dua sisi,
Dining room ini menghubungkan secara visual dan fisikal antara taman di depan dan courtyard dan kolam renang di belakang, sehingga terjadi layer of space outdoor, indoor, outdoor di ruangan ini. Ini di area threshold, yaitu area transisi antara dining room dan living room. Lalu kita sampai di living room, yang terlihat terbuka ke arah corner terrace tadi, sehingga ruang living ini pun meluas ke ruang luar ini, sehingga ruang luar ini pun menjadi bagian dari ruang dalam dan juga sebaliknya. Living room ini juga terbuka ke arah courtyard, di belakang dan area pool juga. Dan ruangan living ini pun memiliki boundary yang transparan, ya bisa dibilang ke arah playroom di belakang. Foto ini menggambarkan yang paling menggambarkan konsep dari rumah ini, yaitu interconnectedness atau keterkaitan erat antara inside dan outside yang bisa terjadi karena boundary antar ruang yang dikaburkan oleh opening besar ini. Jadi openness ini juga terjadi di master bedroom, kebetulan terbuka di dua sisi, membuat ruangan roof teras di luar ini menjadi bagian dari ruangan di dalam. Dan juga di master bath, di mana ada bukaan cukup besar yang bisa melihat ke arah pohon mangga yang ada di entry tadi. Tentu saja sirkulasi udara di kamar mandi ini pun sangat baik sih, saya nggak ada exhaust atau alat bantu lainnya juga. Berikutnya ingin menunjukkan outdoor room yang tadi saya sebut. Ini berada di corner antara north dan west ya. Lalu courtyard kecil di antara service dan kantor. Dan juga outdoor room yang besar di belakang. Outdoor room ini menggunakan masa-masa bangunan dan bahkan juga dinding servis menjadi bagian dari ruang luar ini. Dan ini view courtyard dari area servis. Jadi rumah ini menggunakan material-material seperti beton dan kayu yang ditampilkan secara natural dan humble apa adanya gitu. Karena saya memang berusaha menonjolkan integritas dan karakter material-material ini. Membiarkan dinding acian yang mentah menjadi elemen dingin di dalam rumah dan menghadirkannya dengan kayu yang hangat. Sehingga kontras di antaranya menurut saya memperkuat dan komplementari satu sama lain dan membuat arsitektur yang dibentuk lebih menarik dan intriguing. Dan juga opening-opening besar tadi membiarkan efek dari sinar matahari dan bayangan-bayangan dari pohon di luar yang berubah-ubah sepanjang hari, sehingga membuat bangunan ini menjadi hidup bersama nature di sekitarnya. Yang saya harapkan sih arsitektur yang simple ini dari bentuk, material, dan kejelasan program, saya harap bisa timeless, bisa bertahan, dan nggak bosan sampai puluhan tahun ke depan. Oke, saya akan share project kedua. Saya memberi namanya Breeze Blocks House. Klien rumah ini aslinya tinggal di rumah orang tuanya yang berada di area rumah saya tadi. Jadi dia tiap hari lewat rumah saya dan lama-lama tertarik untuk nge-hire saya untuk desain rumah ini. Jadi lahan rumah ini berukuran 8 x 20 meter, cukup kecil.
Sebenarnya sih lahannya 16 kali 20, tapi dia paruan sama orang lain sehingga dia dapat setengahnya gitu. Posisinya benar-benar di ujung perumahan cukup elit di Semarang, Gria Candi Golf. Jadi berbatasan langsung dengan batas perumahan yang berupa dinding talut sekitar 5 meter tingginya. Jadi yang saya gambarkan ini nih dinding talutnya. Lahan menghadap ke selatan. Jadi lahan ini memang benar-benar sendirian di pojokan perumahan. Jadi early massing kita langsung memutuskan untuk tidak menempel ke talut itu. Dan kita menciptakan ruang terbuka di antara bangunan dan dinding talut. Masa lantai 2 pun mengikuti masa lantai 1, tetapi belok ke arah talut. Belokkan diri ke arah talut, tapi hampir tidak menyentuh talut itu. Jadi kita bikin struktur sendiri gitu. Lalu kita memberi artikulasi terhadap massing ini. Di lantai 1 kita memperluas area terbuka di tengah dengan memiringkan dinding menyempit ke arah belakang. Sehingga ruang terbuka menjadi lebih besar. Dan di lantai 2 kita memisahkan antara masa memanjang dan masa pendek yang melintang. Dengan ini kita bisa menciptakan ruangan terbuka atau outdoor rooms di antara masa. Ini yang ruang terbuka yang saya maksud tadi. Jadi program sangat simple karena klien belum berkeluarga. Jadi rumah kecil untuk single person cukup sih ukuran segini. Jadi kita ada living room di depan, ada tangga, kitchen dan service. Lalu di lantai 2 kamar anak dan kamar master. Dan ini sebenarnya di tengah ini adalah kamar anak kedua, cuman klien memutuskan untuk menjadikannya sebagai walk-in closet. Sama halnya dengan rumah pertama tadi, selalu berusaha menciptakan hubungan erat dengan area luar, atau juga menciptakan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah. Jadi di sini bisa dilihat bahwa tiap ruang memiliki 2 bukaan, terutama di entry yang udaranya benar-benar masuk sampai ke dalam. Di master juga ada, di kamar mandi. Jadi berharap semoga bisa menciptakan atmosfer yang nyaman dalam rumah. Lalu untuk fasad rumah ini kita menggunakan triple layer of skin, basically, yaitu custom roster di depan, lalu kaca, dan pohon yang kita biarkan tumbuh di antaranya. Selain untuk menciptakan privacy di ruang di belakang fasad ini, which is kamar anak tadi, layering of material juga bermaksud untuk menghadirkan efek dari cahaya yang berubah-ubah masuk melalui roster ini, dan juga memberi kehidupan dalam ruangan melalui gerakan-gerakan pohon di depannya dan bayangan dari pohon ini. Selain itu, kita juga memberi definisi terhadap opening-opening di rumah ini dengan menggunakan frame ini. Ini kita memakai material yang namanya korten, yaitu besi yang sengaja dikaratkan, tetapi dihentikan proses karatnya dengan menggunakan coating tertentu sehingga hasilnya menjadi warna coklat orange. Lalu ini foto mungkin pertama kali ya nggak pertama kali lah, waktu awal-awal kita mau memulai konstruksi bangunan ini. Terlihat di sini dinding talut yang saya maksud, isinya basically tanaman yang liar lah kebanyakan, tapi ini udah sangat tinggi yang sekarang sih udah dipotong ya. Cuman tetap aja tumbuh terus karena memang kayak nggak ada yang punya gitu. Jadi ini secara overall proyeknya seperti ini. Jadi gap di antara dinding talut dan rumah kita pakai sebagai carport.
menggunakan kanopi yang terbuat dari kayu sintetik yang terbuat dari sekam padi. Dari entry ini langsung terlihat courtyard di dalam rumah melalui screen kayu juga untuk membiarkan sirkulasi udara dari luar sampai ke belakang rumah. Juga terjadi bayangan dari kanopi karpet ini yang berubah-ubah di sepanjang hari, memberikan dimensi tambahan untuk rumah ini. Lalu ini pintu utama dalam keadaan tertutup. Lalu pada saat pintu terbuka, hal pertama yang dilihat adalah tangga putar yang awalnya dibuat karena space rumah ini kan sangat kecil ya. Jadi pikir kalau pakai round stairs bakalan ngirit ruangan. Tapi akhirnya tangga inilah yang menjadi sculptural piece di dalam rumah. Saat masuk, langsung bisa melihat courtyard luar yang menjadi bagian dari pengalaman ruang di dalam. Lalu saya cuma ingin menunjukkan tangga tadi yang berada di tengah ruang. Jadi ini membatasi antara ruang living di depan dan ruang pantry di belakang. Ini foto courtyard tadi yang saya bilang di antara rumah dan dinding talut yang dibatasi oleh roster di bagian belakang. Sehingga udara yang masuk melalui screen kayu tadi bisa mengalir sampai ke belakang. Area ini digunakan sebagai dining area oleh owner atau ya area yang paling nyaman, area yang untuk hangout, ngerokok, minum-minum di sini. Karena memang sangat nyaman, dia terlindung dari matahari dan hujan, tapi bisa menikmati dan merasakan outdoor secara langsung. Tergantung jam berapa di hari itu, cahaya juga masuk dari belakang roster ini, sehingga menciptakan efek cahaya dan bayangan yang menyenangkan di ruang outdoor dining ini. Hal ini juga terjadi di kamar atas, di kamar anak, tapi hanya jam-jam tertentu di sore hari, karena rumah ini menghadap ke selatan. Jadi kayaknya ini mungkin bisa terjadi kayak setengah jam gitu dalam sehari. Kebetulan banget waktu itu saya datang di sana pas banget sinar masuk melalui roster. Yang menarik juga dengan menggunakan roster ini menciptakan efek cahaya dan bayangan di dalam roster itu sendiri. Setelah beberapa waktu, pohon yang kita tanam di antara roster dan pintu kaca tentunya tumbuh. Ternyata tumbuh. Saya kira bakalan lama, ternyata cukup cepat ya, dalam beberapa bulan udah setinggi ini. Jadi daun-daun dan ranting pohon ini jadi agak menutupi sebagian roster sih, apabila dilihat dari dalam. Sehingga bayangan di foto sebelumnya itu mungkin nggak terjadi lagi sih. Tapi saya juga belum tahu karena kebetulan belum sempat visit ke rumah ini lagi di sore hari. Tapi karena posisi pohon yang dekat banget dengan interior rumah ini, pohon ini literally menjadi bagian dari ruang dalam. Jadi ini foto overlay antara roster dan pohon. Apabila hanya ada roster di fasad dari dalam kamar, mungkin efeknya agak monoton ya, maksudnya cuman ngeliatin pattern roster aja. Tetapi dengan adanya pohon ini, kehidupan di dalam ruang menjadi lebih dinamis, sesuai dengan arah tumbuhnya pohon dan juga gerakan pohon yang berubah-ubah setiap detiknya ya, kalau ada angin. Ini foto menunjukkan courtyard dari lantai 2 dan juga outdoor room kecil di sini antara walk-in closet dan master yang akan ditanami kaktus-kaktusan.
Foto ini juga menunjukkan frame Corten yang memberi definisi opening-opening yang operable, sehingga jendela tetap bisa dibuka saat hujan. Dua foto ini sengaja saya tampil gitu. Saat konstruksi rumah ini yang cukup cepat sih, 1,5 tahun lah ya. Saya menunggu dengan sabar banget sampai saat roster ini terpakai. Roster, tapi kita nggak tahu jenis pohon apa yang tepat gitu. Jadi kita banyak research opsi-opsi tanaman, tanya sana sini. Karena yang kita butuhkan adalah pohon yang ramping, tapi berharap ranting-ranting bisa keluar melalui lubang-lubang roster dari belakang roster. Tapi ya udah, jadi kita with gut feeling aja memutuskan untuk memakai pohon yang namanya koptri tanpa tahu koptri itu bakal tumbuhnya seperti apa. Lalu ini foto terakhir, ternyata pohon koptri ini tumbuh sesuai dengan harapan, yaitu ranting-ranting dan daun bisa keluar melalui lubang-lubang roster ini. Jadi intertwine antara nature dan architecture benar-benar terjadi gitu. Dengan begitu fasad bisa menjadi dinamis, bisa alive, berubah-ubah sesuai arah tumbuh daun, dan juga cahaya yang beda-beda sepanjang hari mengenai roster dan menyinari pohon juga. Ya saya cukup happy banget dengan hasil ini karena bisa kembali lagi ke filosofi desain saya, yaitu membiarkan nature untuk menjadi bagian dari arsitektur ini sehingga suatu arsitektur ini bisa hidup, bisa memiliki kehidupan bersama dengan nature di sekitarnya. Mas Parlin? Ya, Mbak. Jadi saya masih ada share yang ongoing project kalau masih ada waktu atau? Boleh Mbak, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini saya mau share beberapa project yang masih ongoing under construction. Ini Introvert House di Bekasi. Dari luar sangat tertutup ya, cuman dari dalam actually terbuka di courtyard di dalam. Lalu ini Cascading House di Semarang. Memang arsitekturnya mengikuti topografi lahan yang memang menurun. Lalu Three Box House di Semarang, kita berusaha meng-highlight 3 box ruangan ini sebagai kontras dari masa bangunan secara keseluruhan. Lalu Elevated House di Semarang juga. Kenapa elevated? Karena klien ingin, sebenarnya dia pengennya 1 lantai. Tapi karena posisinya di jalan raya, dia nggak mau rumahnya pendek sendiri gitu. Jadi klien memutuskan untuk menguruk seluruh lahan sehingga rumahnya berada di lantai 2. Ini proyek ini dan ini itu tetanggaan kebetulan. Saya dapat 2 klien di jalan yang sama, beda 1 lahan kosong gitu. Jadi sangat beruntung juga sih karena pada saat site visit bisa sana sini dengan mudahnya. Ini Black Wooden House, ya inspirasi dari rumah ini
berasal dari teknik yang namanya show Shiguban, show Sugiban, yaitu menggunakan kayu yang dibakar, yang sengaja dibakar, yang digunakan oleh orang Jepang zaman dulu. Mereka menggunakan ini untuk mengurangi resiko kebakaran, karena zaman dulu kan nggak ada lampu ya, pakai lilin, sering kebakar gitu rumah. Jadi dia pakai kayu yang sudah dibakar ini, karena ternyata kayu yang sudah dibakar untuk kebakar lagi malah susah, karena selulose kayu itulah yang membuat kayu bisa kebakar gitu. Jadi setelah dibakar ya malah jadi nggak bisa kebakar lagi. Selain itu juga saya rasa cocok di Indonesia karena tahan rayap dan juga tahan cuaca. Jadi tahan panas dingin dan hujan juga. Ini Handpicked by Hand showroom di Semarang, lagi finishing interior. Brick Insert House di Semarang juga. Ini kebetulan proyeknya lagi on hold karena corona. Ya semoga bisa cepat mulai lagi. Floating wooden roof house di Jakarta sedang proses menutup atap. Multi house commercial project di Semarang. Ini satu-satunya project yang mungkin bisa dibilang nyerempet klasik karena keinginan klien seperti itu. Tapi kita tetap berusaha membuatnya tetap modern. Oke, thank you semua. Saya kembalikan ke Mas Parlin. Ya, terima kasih Mbak. Wah, keren banget ini. Thank you ya Mbak ya. Sudah mau sharing beberapa karyanya yang baik yang ongoing project ataupun yang sudah terbangun ya Mbak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen di chat grup, di chat Zoom-nya, atau bisa langsung di unmute saja mic-nya. Ada yang duluan? Kalau nggak ada yang duluan, saya yang duluan nanya. Mbak, itu kan tadi ada ini Mbak ya, beton dan kayu ya. Terus habis itu Mbak tadi ada sempat nyinggung masalah untuk ajian itu pengen menampilin dinginnya, terus habis itu kayu hangatnya gitu ya. Dan di beberapa desain tadi saya lihat memang Mbak itu sangat ada kontras ya, sangat kontras ya, ada satu kayu, satu aji gitu kan. Sempat kita bahas juga ya masalah kontras itu. Apakah itu memang jadi karakter yang ingin ditonjolkan oleh Tamara Tamara Wibowo, atau memang nggak sengaja atau gimana Mbak? Ya kebetulan memang saya senang banget, nggak tahu secara personal kayak move gitu sama kalau dua material itu digabungin. Jadi misalnya kayak ya kita kan sering lihat Pinterest atau Art Daily gitu kan ya, maksudnya selalu yang catch my eye itu biasanya itu gitu. Jadi ya mungkin memang ya dari sononya saya tergugah lah, terinspirasi untuk menggunakan dua material itu berulang-ulang. Cuman ya tentu saja seperti yang tadi dilihat di project yang ongoing, saya berusaha variasi menggunakan material-material lain. Tapi yang perlu saya tekankan sih, saya selalu ingin menggunakan material yang bisa tampil secara alami. Jadi misalnya kalau kan sekarang banyak yang jual keramik tapi tampangnya kayak kayu, yaitu saya nggak mau kalau itu. Soalnya kan beda. Maksudnya kalau kayu aja gitu kalau ya maksudnya kalau keramik kayu kan dingin ya. Padahal kalau nginjek kayu kan pasti hangat. Jadi maksudnya ya that's like lying to yourself lah intinya. Mbak Tamara, ini ada yang dari YouTube sih, di YouTube ada yang nanya, ada yang nonton di YouTube juga. Dari Mirna Listianti,
Boleh tahu nggak di rumah inside outside frame aluminiumnya pakai brand apa ya? Boleh disebut nggak brandnya? Boleh, Il Sogno. Frame aluminium pakai brand apa? Tuh Mbak Mirna, oke? Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Muhammad Najmi. Tentang konsep inside outside yang diangkat di desain Ibu, apakah konsep tersebut terinspirasi dari gerakan inside outside housing yang banyak digemari di Amerika seperti di West Coast, California? Atau ada dari yang lain? Enggak juga sih. Maksudnya ya mungkin gini. Ya mungkin kalau di Minneapolis ya tepatnya kan Minneapolis lain juga sama West Coast. Minneapolis tuh winternya dingin banget dan lama banget. Jadi dari bulan Oktober sampai April atau Maret lah paling. Maret akhir itu baru ganti musim semi. Jadi kalau di sana memang mereka kan kayak craving the sun gitu ya. Jadi memang mereka sering menggunakan bukaan-bukaan gede. Cuman ada strateginya juga, nggak menghadap ke barat yang pasti. Mereka biasanya maunya menghadap ke selatan karena itu yang paling nyaman lah. Sih ada cahaya, cuman nggak terik gitu. Jadi ya mungkin terpengaruh dari situ juga. Cuman ternyata ya works juga sih. Maksudnya ya saya mengalami sendiri di rumah ini ya, maksudnya bukaan-bukaan gede doesn't mean terus harus pakai AC sepanjang hari gitu. Asal memang mau membuka jendela, ya kalau ada jendela, kalau nggak dibuka buat apa gitu kan. So. Benar. Itu cross ventilasi, benar. Oke, teman-teman, itu ada dari Kezia, Mbak. Kezia, selamat sore Bu Tamara. Saya ingin tanya, apakah ada bahan-bahan untuk membangun rumah yang kurang environmental friendly? Contohnya apa ya, Bu? Bangun rumah yang kurang environmental friendly. Apa ya? Ya asbes satu. Ya asbes kan udah dilarang juga ya. Ya, benar. Apa ya? Not sure tuh. Maksudnya ya apa sih? I guess waste dari konstruksi kan memang sebenarnya mengganggu lingkungan ya. Kita misalnya ada lahan existing yang ada rumahnya, terus dihancurin, yaitu waste itu kemana? Penanganannya menurut saya memang masih belum jelas gitu kalau di Indonesia ya. Recycle-nya gimana? Atau ya mungkin paling gampang kalau ada barang-barang yang berharga kayak misalnya kusen-kusen jendela atau pintu itu bisa dijual secara loak gitu kan. Cuman kalau kayak berangkal gitu, I don't actually know where they throw it, to be honest. Cuman untuk material yang untuk mendirikan bangunan yang nggak friendly apa ya? Saya nggak kepikiran tuh saat ini. Ya tinggal di googling aja kali ya Mbak Gesi. Ya apa ya? Maksudnya kayak ya I guess kayak kalau misalnya mau pakai kayu ya kayak tadi saya bilang kan sekarang kan banyak wood composite panel ya. Ya nothing against it, cuman ya itu kan dari plastik obviously. Hopefully dari recycle plastik ya, cuman nggak tahu deh. Saya sih berusaha menggunakan less plastik lah intinya. Setuju. Mbak itu udah tanya juga tuh dari Claudia Rebecca. Itu staff saya itu. Halo. Staff saya, ex staff saya. Kenapa nggak nanya dari dulu coba? Ayo lo.
Siapa arsitek yang bisa inspirasi? Saya ada beberapa. Salah satunya yang saya sangat impress, Junya Ishigami. Jadi ide-idenya itu out of this world banget lah, nggak cuma out of architecture world ya, I guess out of this world. Karena memang benar-benar unik dan benar-benar apa? Ya pasti orang lain nggak kepikiran lah intinya. Maksudnya kok bisa nyiptain architecture dengan cara-cara yang nggak konvensional gitulah. Apa ya contohnya? Menciptakan restoran gitu dia tapi dengan cara ngeruk seluruh lahan dulu. Habis itu dia bikin formwork dari atas dia ngecor kolom-kolom dan lantai di atasnya gitu. Jadi I mean is very very inilah apa very apa inovatif dan hasilnya pun sangat indah ya buat saya. Dan juga apa approach mengenai salah satu project tuh ada dari Junya yang bikin taman bahkan jadi dia gimana ya ceritanya dia perlu mindah suatu taman jadi taman yang area kebun mungkin bukan taman ya apa park gitulah national park or something itu perlu dipindah gitu jadi dia ngelis satu-satu jenis pohon yang ada existing pohon itu ngelis satu-satu lalu ditanam kembali ke lahan yang baru lalu dia menciptakan kayak kolam-kolam air di sekitarnya gitu. Jadi ya, I mean, it's just so beautiful lah buat saya. Oke, thank you Mbak. Mbak, ini ada yang nanya dari Mas Oscar Randy. Kayaknya panjang juga sih. Sorry, Cita Mara. Ini sepertinya saya juga ingin bertanya sih tentang ini juga, tapi kebetulan soal entrance dan ini memang heran. Ya, oke, saya udah baca sih. Oke, kira-kira itu masalah tampias ya. Sebetulnya waktu desain sih saya nggak kepikiran itu. Maksudnya ya udah tampias ya wis toh, it's fine gitu kan. Cuman ternyata tuh nggak tampias sama sekali, which is very surprising juga buat saya. Karena overhangnya overhang atap itu sekitar 2 meter ya kalau nggak salah 2,5 atau 2 meter jadi completely nggak tampias jadi ya I don't know why to be honest. 2 meter cukup panjang. Iya sih cukup. Terus pertanyaan konsistensi material di dalam supaya tidak licin. Polis konkret ya polis konkret yang di luar sih licin memang beberapa waktu itu sih ada acara ulang tahun lah ya anak-anak gitu lari-lari ya pada ada yang kepleset sih memang jadi ya udah mau gimana lagi I mean tapi sebenarnya polis konkret itu kalau kena air terus dia bakalan kasar lama-lama. Oh, oke. Jadi kalau dibiarin genangan air di atas lantai itu sih lama-lama bakal kasar. So. Ntar taruh itu aja, taruh tanaman jarak semeter. Taruh pot bunga gitu. Oke, mantap, jelas sudah cenah. Gitu Mbak. Oke. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi boleh di mute gitu. Saya ini lihat ada Dani Hermawan ini, kok diam-diam aja. Iya nih Mas Dani. Takut ditodong. Nebeng nanya. Halo. Sebenarnya ada Chris juga sih di bawah. Nanti Mbak Chris tak todong juga nanti. Ya. Sebenarnya mau tanya urusan ini ya. Tadi menarik sih, kan ngebahas tentang value engineering-nya. Part itu kan sebetulnya kalau di Indo relatif tidak
explicitly diajarkan sih sebenarnya. Rata-rata kita start dari mulai praktek kita baru tahu ya bahwa oke, kita ternyata ada satu part di desain yang sebenarnya cukup signifikan gitu, which is pada saat kita mau substitute sebuah material dengan material yang lain, tentunya banyak perubahan, bukan hanya masalah biaya gitu, tapi kan juga sistem kompleksitinya dan sebagainya. Nah, sempat ya, maksudnya ada saatnya ini nggak, Tamara pernah ngerasa nggak ada di project yang mungkin rumah tinggal atau apa yang setidaknya pada akhirnya VI-nya tuh nggak bisa dihandle sendiri lagi, tapi harus memang hadirkan orang VI khusus gitu, ada nggak? Orang VI khusus tuh maksudnya dari pihak ketiga gitu bahkan ya? Ya, third party yang dia memang dia ya sebagai spesialis VI ya biasanya. I see. Di Indo kan tidak terlalu dikenal sih, baru-baru saat ini. Iya ya. Ya waktu itu berhubung saya staff, saya nggak berhubungan langsung juga sih ya sama those people. Tapi ya maksud Mas Dhani proyek saya sendiri apa gimana nih? Ya, proyeknya Tamara sendiri. Yang pada akhirnya pakai third party gitu. Nah, kalau misalkan belum ya ada satu proyek yang di Jakarta tadi ya dia concern dengan budgeting ya. Kan aslinya plafonnya kayu semua tuh yang lantai 2. Nah, itu ya berkali-kali tanya terus harganya berapa, terus suruh minta penawaran dari berbagai pihak. Tapi akhirnya ya kan harga kayu ya gitu-gitu aja lah, maksudnya sama-sama aja gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk pakai kayu di luar aja. Ya itu sangat disayangkan. Maksudnya saya juga udah menawarkan apa mau pakai kayu jenis lain yang lebih murah daripada jati, atau ya saya sempat nyinggung mungkin apa pakai, kan ada tuh juga aluminium panel. Tapi I'm kind of scared saying it juga. Maksudnya sebenarnya saya juga nggak mau kan pakai yang palsu gitu. Cuman pada akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah pakai kayu yang di luar aja. Tapi dia punya pricing person sih. Jadi setiap saat ada sesuatu dia nanya ke orang itu gitu. Jadi misalnya, kalau aku gini berkurang berapa gitu kan misalnya. Misalnya atap kemarin juga, ya ini kebetulan kliennya super detail ya. Jadi dia completely involved jadi segala macam gitu, material sampai atap segala diurusin. Padahal biasanya kan ya udahlah atap pakai Galvalum atau Alderon atau apa gitu kan. Maksudnya it's not that specific, tapi ini si klien sendiri tanya sampai ke supplier gitu. Supplier langsung nawar-nawar sendiri gitu. Maksudnya ya udah. I mean jadi dia controlling her own budget sih. Actually jadi desain dari saya di pricing dulu, habis itu dia pilih-pilih sendiri mana yang bisa dikurangin, mana yang bisa di down spec, hopefully tanpa mengurangi integritas desain awal. Ya dia agree juga bahwa ya kan dia udah setuju sama desainnya. Jadi ya dia berusaha mengikuti spek-spek di desain juga sih. I don't know if kalau menjawab apa enggak, cuman. Iya. Ya karena memang nggak tahu ya, mungkin Tamara boleh koreksi. Cuma kalau misalkan di praktek kita di luar kan sebetulnya kalau pada saat budget itu kita udah ketahui dari awal biasanya kan. Belum tentu kita sih. Punya plafonnya gitu kan, plafonnya budget berapa sehingga VI itu jadi lebih efektif gitu. Iya. Tapi ya karena juga area ini kurang lagi maksudnya gimana ya, belum cukup familiar digunakan di Indo. Ya pada akhirnya cara kerja beda gitu, kebalik gitu kan. Jadi kadang-kadang setelah desainnya lepas dari kita, modifikasinya nggak kadang-kadang nggak sesuai gitu dengan arahan kita gitu kan. Itu yang jadi problem sebenarnya. Jadi mungkin I guess yang baik juga sih.
Iya, ada dua jenis klien sih memang. Maksudnya klien yang oke, ngomong setuju sama desain, tapi dia nggak tahu, nggak pernah apa mungkin nggak dapat RAB dari kontraktor atau nggak punya pricing people, jadi dia completely setuju cuman dari tampangnya aja kan. Tapi terus setelah dihitung-hitung loh kok mahal banget gitu. Cuman kan ya kita jadi ya obviously ya, I mean di semua project tuh perubahan kayak pasti terjadi, which is pain in the ass juga buat kita. Cuman maksudnya ya nggak bisa dihindari lah. Cuman ada klien yang seperti itu, ada klien juga yang misalnya udah pernah punya project sebelumnya, jadi lebih tahu prosesnya. Jadi itu ya it depends on pengetahuan klien masing-masing sih ya. Ada yang pasrah bongkoan, maksudnya pasrah aja lah, nggak apa-apa mau over. Mungkin bahkan dia nggak punya budget juga kan. Some people don't have budget juga gitu. Which is the perfect client, cuman ya jarang-jarang kan. Thank you banget. Yuk. Semoga. Thank you, Mas Dani. Mbak, ini ada yang nanya dari YouTube juga nih. Apakah dalam pelaksanaan Mbak sudah punya kontraktor langganan sehingga bisa hasil desain itu sesuai dengan yang diharapkan? Hasil pembangunan sesuai dengan yang hasil desain. Ada. Sebenarnya mungkin kontraktor tuh kita bisa dibilang saya nggak terlalu harus pakai yang ini gitu. Cuman yang saya harapkan adalah komunikasi sih. Jadi saya untuk menjalankan sesuatu proyek dengan baik tuh komunikasi harus sangat lancar. Jadi juga terjadi antara respect antara saya ke kontraktor maupun kontraktor ke saya ke klien dan kontraktor ke klien gitu. Jadi tiga pihak ini itu saling berkomunikasi dengan baik. I mean sebenarnya mungkin kontraktor yang jarang komunikasi itu sebenarnya hasilnya mungkin oke aja. Cuman sayangnya yang agak stres ya, maksudnya gimana sih nggak ada kabar gitu, maksudnya nggak pernah ngupdate atau ya sebenarnya sih dia nggak mutusin sendiri, cuman ya on daily basis tuh kayak kalau ditanya tuh lama banget jawabnya, misalnya di WA hari ini balasnya baru besok gitu kan, maksudnya kan nggak kondusif banget gitu ya. Cuman memang kalau saya ada klien sih saya selalu bilang ya lebih baik pakai kontraktor yang saya udah kerja sama gitu. Kan karena memang kalau udah kenal kan pasti lebih enak. Semuanya jalannya lebih lancar. Ya. Itu tadi yang nanya namanya Mas Abadi dari Malang di YouTube. Mas Abadi dari 2 titik. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Kita buka deh 3 pertanyaan terakhir deh sebelum kita tutup. Soalnya di sana di Semarang nih. Mbak, sebelum ada yang nanya lagi nih, pengen tahu dong Mbak, bedanya. Tadi kan Mbak ceritakan ada dari pernah kerja di firm yang corporate yang gede banget, yang orangnya 100-an. Terus yang ada yang kantor yang kecil gitu ya, 10-an orang gitu ya. Itu untuk saran kepada teman-teman yang fresh graduate ya, sebenarnya lebih baik bekerja di mana dulu nih Mbak, pertama kali lulus gitu. Thank you. Sebenarnya nggak masalah untuk corporate maupun butik. Cuman lebih baik kerja dulu. Yang penting kan harus kerja dulu. Instead of lulus kuliah banyak banget loh yang udah langsung buka kan. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada aturan harus license or whatever. Langsung aja buka. Misalnya sebelum lulus pun ada pihak keluarga si om atau si tante desain ini nih dong gitu, maksudnya kan ya udah, I mean that's just so easy gitu, maksudnya untuk ya udah aku punya firm gitu kan. Cuman menurut saya sih sangat penting ya, karena to be honest waktu saya lulus tuh nggak tahu apa-apa gitu, maksudnya what is the real world of architecture tuh completely blank kalau buat saya ya.
Jadi kerja selama 6 tahun pun menurut saya masih kurang kemarin waktu itu. Jadi ya karena namanya staff kan nggak selalu bisa involve dari awal ke akhir. Kalau di corporate cenderung kalau fresh graduate pasti dikasih gambar kerja yang paling nih benerin red line gitu kan. Jadi ya itu sih harus bekerja dulu di tempat lain dan diharapkan bisa lebih dari satu karena lulus kuliah tuh belum tahu kamu siapa sebenarnya kan. Dan untuk menjadikan karakter diri itu dipengaruhi oleh di mana kamu bekerja. Itu jelas banget sih. Jadi kalau saya sih terpengaruh banget sama yang saya terakhir bekerja, which is di Snow Acrylic Architect namanya. Cocok banget di situ, tapi tiba-tiba harus pulang ya udah. Cuman itu sih membentuk diri sendiri juga itu, membentuk karakter desain masing-masing orang. Ya berarti mau di corporate maupun butik atau ya bisa dua-duanya gitu. Maksudnya kan kalau corporate kan cenderung proyeknya high rise, maksudnya kan biasanya fungsinya beda. Jadi memang lebih baik ke expose ke banyak jenis project gitu. Ya, thank you. Mbak Tamara ini ada yang nanya dari Ibrahim Taufik. Berapa lama proses desain dari skematik sampai desainnya matang? Dari skematik biasanya dari awal dari proyek jalan biasanya 2 bulanan sampai skematik desain ya. Setelah itu kan ada design development, masuk ke construction document. Jadi sepanjang dari skematik ke construction document itu bahkan sampai konstruksi desain tuh nggak bakalan matang sih menurut saya. Ya benar, setuju Pak. Jadi ya maksudnya, kita sendiri sebagai arsitek memiliki profesi yang harus sabar kan. Jadi kita desain proyek ini 2 tahun yang lalu, terus tiba-tiba konstruksi tahun ini gitu. Pemikiran kita pasti beda. Kita kan juga berkembang kan. Jadi pada saat itu kita mikir ini udah bagus, udah sesuai, ternyata setelah dipikir-pikir pada saat konstruksi kok gini ya gitu. Maksudnya sometimes kitanya sendiri yang mau merubah, bukan dari klien juga. Kadang kliennya, of course, obviously klien sering berubah-ubah juga. Cuman kitanya sendiri, saya rasa nggak akan berhenti sampai bangunan itu harus ditinggali. Desain tuh nggak akan berhenti sih. Sorry to say. Ya, benar. Sampai desain matang itu mungkin sampai ini kali ya. Kalau sampai construction document, sih saya berusaha 6 bulan. Di bawah 6 bulan itu biasanya di bawah 6 bulan saya udah bisa menyerahkan construction document ke kontraktor untuk dibikin RAB atau dihitung strukturnya. Siap. Teman-teman ada lagi satu pertanyaan terakhir, siapa yang mau silakan. Sudah jam 17.22, sudah setengah 6. Oke. Ini ada lagi nih. Dari Ibrahim Taufik juga. Sharing untuk mahasiswa yang baru lulus, Dongci Tamara. Apakah dulu pas jadi mahasiswa punya idealisme tertentu? Dan apakah sekarang sudah bisa terwujudkan atau masih bisa dipertahankan? Terima kasih. Kalau saya tuh karena ya dari sekolah juga, dari kuliah di sana, konsep desain tuh penting banget buat saya. Karena tanpa itu desain bisa kemana-mana. Maksudnya setiap proyek kan punya menghasilkan problem masing-masing ya. Jadi kita sebagai arsitek berusaha memberikan solusi terbaik. Nah itu kan tapi lebih
jumlahnya kan unlimited ya. Maksudnya kamu mau bikin rumah kayak apa tuh kan nggak ada batasan gitu kan. Cuman ya itu tadi dari site exploration, dari pemahaman user langsung dan program itu bisa menciptakan suatu konsep yang bisa memperjelas desain development sampai akhir. Karena sebenarnya tanpa itu bisa apa ya random aja, maksudnya. Soalnya ini saya barusan ngalami juga, saya lagi ngerjain proyek office di Tegal ya. Ini ada apa menjadi bagian dari kompleks ruko dan ada gudangnya, jadi pokoknya nggak karu-karuan gitu. Terus kita datang suruh desain office tanpa memahami dengan penuh apa sih arti dari site ini gitu. Maksudnya what do we wanna do? How do we respond to existing condition gitu. Jadi kebetulan nih project mulai bulan Januari atau Februari. Terus kita udah come up with so many option ya, so many design option sampai bulan Juni klien udah setuju sebenarnya. Tapi terus habis itu kita kan lanjut interior. Setelah sampai interior, kita ketemu banyak banget buntu gitu. Maksudnya kalau kita gini nggak cocok di sini, kalau kita gini aneh atau bla 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 lah. Maksudnya kayak ketemu jalan buntu terus karena memang yang dari awal itu kita kayak karena ini hitungannya renovasi ya. Jadi kita dapat program, ya udah kita masukin aja semua program itu ke dalam suatu lahan gitu, tanpa memikirkan apa sih konsep dari semua ini gitu. Jadi akhirnya kemarin kita stop interior design, kita ngomong ke klien, kita macet nih, maksudnya I don't think this is the right way to go. Ada sesuatu yang nggak sinkron lah dari awal. Jadi kita basically desain ulang lagi. Barusan ini bulan Juli ini, barusan minggu lalu kita mulai everything again dari awal, dari nol. Jadi melihat site-nya lebih detail, lebih spesifik gitu. Sehingga akhirnya kita actually sekarang udah punya konsep sih. Dan kemarin kita barusan present dan si klien menyetujuinya gitu. Jadi ya itu, I guess idealis saya ya bahwa setiap project bisa bisa dipahami dulu, research, eksplorasi, sehingga bisa menimbulkan, menciptakan konsep yang bisa dipertanggungjawabkan sampai akhir bangunan jadi. Oke, terima kasih ya Cici. Jadi begitu kan manggil Cici. Jangan, please. Terima kasih ya Mbak Tamara ya. Yeah. Oh iya, Mbak Tamara ini juga tergabung di Ibu Arsitek ya? Iya. Ibu Arsitek. Ini ada juga nih si JJ nih lagi hadir nih. J. JJ juga. Terima kasih Mbak atas presentasinya sore ini. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang lain juga. Terima kasih sudah hadir. Tadi ada sekitar 30-an orang di sini dan sekitar 20 orang di YouTube. Lumayan ada 50 orang yang nonton. Terima kasih Mbak Tamara. Akhirnya punya teman juga di Semarang, satu orang lagi nambah. Samping Mas Reza juga. Mas Reza di Semarang. Terima kasih Mas Dani yang tadi sudah bertanya dan teman-teman yang lain yang sudah bertanya juga. Mbak Tamara, makasih banyak ya. Yeah, thank you. Oke, selamat sore semua. Sore semua. Bye-bye.